Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, saya Asnur. Di Asnur Tipasi Channel akan berbagi sharing tentang beradaptasi dengan perubahan, berubah atau punah. Dunia berubah, kita juga harus berubah. Pernahkah Anda mendengar ungkapan yang mengatakan, dalam hidup ini, hal yang paling pasti adalah perubahan. Kadang perubahan sangat diperlukan demi kebaikan kita, meski perubahan tidak sesuai dengan keinginan kita. Bukan berarti kita menolaknya, tapi kita harus menghadapinya. Banyak orang memandang perubahan hanya ungkapan penyemangat atau hanya spirit saja, tapi tidak melakukan apapun untuk berubah menjadi lebih baik. Maka perubahan hanya sebatas harapan saja. Berubah hanya harapan. Berharap ada perubahan. Berharap mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Berharap memiliki uang yang banyak. Berharap nanti kalau pensiun hidup nyaman. Dan masih banyak lagi segudang harapan yang lainnya. Ya, itu semua harapan saja, tapi tidak melakukan sesuatu untuk berubah. Charles Darwin, ilmuwan termasyhur, pernah berkata, bukan yang kuat yang bertahan, tapi yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Ada satu pertanyaan, kenapa dinosaurus punah? Padahal dinosaurus begitu kuat dan garang. Salah satu penyebab dinosaurus punah adalah dinosaurus merupakan makhluk hidup yang tidak pandai untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, termasuk perubahan iklim yang ada. Pada kesempatan ini, saya akan merangkum buku bestseller dari Spencer Johnson, Who Moved My Cheese? Siapa yang memindahkan kejuku? Alkisah ada 4 karakter yang tinggal di labirin. Mereka 2 tikus yang bernama Snip dan Scary, serta 2 manusia kecil bernama Hem dan Haw. Di tengah perjalanan, mereka akhirnya menemukan apa yang dicari. Mereka temukan stasiun keju. Mereka temukan setumpuk keju yang banyak dan spesial. Snip dan Scary, 2 karakter tikus ini selalu bangun pagi setiap hari. Layaknya seekor tikus, mereka tanpa berpikir panjang selalu terus bergerak dan berlari melalui labirin menuju stasiun keju. Namun Hem dan Haw, manusia kecil layaknya seperti manusia, selalu bangun siang hari dan berjalan dengan malas menuju stasiun keju, karena mereka tahu di mana keju berada dan mereka yakin kalau kejunya pasti selalu ada di sana. Pada suatu hari, ada kejadian yang aneh. Kejunya berkurang banyak. Hem berkata, siapa yang memindahkan kejuku? Ini tidak adil. Haw berkata, apa yang terjadi jika besok kejunya juga tidak ada? Hem dan Haw tiap hari datang ke stasiun keju yang sama, berharap kejunya akan ada dan bertambah banyak lagi. Hem berkata, kau tahu, jika kita berusaha lebih keras, pasti kejunya bisa ketemu. Hem dan Haw bekerja lebih lama dengan cara yang sama, tapi tetap saja kejunya tidak ketemu.
Keadaan itu menghalangi mereka mencapai kesuksesan, mendapatkan keju yang banyak. Tapi hal itu sebenarnya dapat dimengerti karena menemukan keju tidak mudah dan mereka sangat menghargai keju yang ada. Sementara Smith dan Scary sudah beradaptasi dengan perubahan. Mereka sadar kejunya yang ada di stasiun yang sama sudah mulai berkurang. Mereka selalu mengendus dan berlari mencari keju yang lebih banyak lagi. Ham dan How hanya mengeluh dan mengeluh. How mulai sadar bahwa kerja keras dengan cara yang sama tidak bisa sukses mendapatkan keju yang diinginkan mereka. Akhirnya How sadar untuk mengubah cara kerjanya. How berkata sambil tertawa, "Hahaha, lihatlah diri kita." Ham berkata, "Apa yang kamu tertawakan? Lihat, mereka memindahkan keju kita. Dan kamu pikir ini lucu?" How berkata kepada Ham, "Kita selalu melakukan pekerjaan dengan cara yang sama dan bertanya-tanya mengapa keadaan tidak menjadi lebih baik. Nah, itu yang lucu." Hahaha, sambil tertawa. Sementara Ham terus berkata, "Siapa yang memindahkan kejuku?" How berkata lagi, "Ham, sudah waktunya bagi kita untuk menemukan sesuatu yang lebih baik." Ham berkata kepada How, "Kamu tidak akan keluar dari tempat ini, kan? Kenapa kita tidak duduk saja di sini, menunggu sampai kejunya kembali?" How berkata, "Mereka tidak akan mengembalikan kejunya. Itu keju yang kemarin, sudah saatnya kita menemukan keju yang baru. Sudah waktunya untuk menemukan keju yang baru." Keju yang baru. Tapi Ham tetap tidak mau dan masih bertanya-tanya siapa yang memindahkan kejunya dan berharap kejunya akan kembali. Akhirnya How berlari menuju tempat baru, menyusuri labirin yang tidak ia ketahui. Di dalam perjalanan, banyak hal yang tak terduga terjadi, seperti ketika berjalan jatuh ke dalam lubang. How berusaha keluar dari lubang itu dan berkata, tapi tidak apa-apa." How bangkit berdiri dan kembali berlari. Ketika ada lubang berikutnya, How tahu dan menghindar supaya tidak jatuh kembali. Labirin itu ternyata biasa saja, tidak menakutkan seperti yang saya bayangkan, ungkap How. Di setiap perjalanan menyusuri labirin, How selalu buat tanda supaya dia tidak berputar-putar di tempat yang sama dan berharap Ham ketika berubah pikiran dapat mengikuti petunjuk yang dia buat. How telah mengubah keyakinannya. Dulu How berpikir kalau perubahan itu tidak baik ataupun tidak penting. Dan waktu itu How juga tidak senang kalau kejunya dipindahkan. Dan How tidak suka dengan perubahan tiba-tiba. Sekarang How menyadari kalau perubahan itu penting dan harus terjadi untuk keadaan yang lebih baik. How berkelana di labirin untuk menemukan keju yang baru. How menjalankan visinya hingga akhirnya menemukan stasiun keju yang baru. Dan akhirnya How menemukan keju dalam jumlah yang sangat banyak, paling besar, paling lebih yang pernah How bayangkan. Wow, keju baru, ungkap How. Ini benar-benar nyata.
Keju baru sudah berada di tempat ini sejak lama, menunggu seseorang untuk menemukannya. How penasaran apakah Ham akan mengikuti petunjuk yang ada di dinding yang dia buat. Apakah Ham akan berubah dan menjadi pemenang? How sadar bahwa dia dapat bermalas-malasan seperti sebelumnya saat ia sudah merasa terlalu nyaman. Karena tidak mau terjadi seperti sebelumnya, How tidak hanya berdiam diri menikmati keju saja. Setiap hari, How memeriksa kondisi setiap keju dan mencatatnya. How keluar menuju labirin dan mencari area baru. How menyadari bahwa dia harus mengetahui perubahan yang terjadi di sekitarnya, ketimbang mengurung diri di zona nyaman. Kejarlah keju yang baru dan nikmati. Dari cerita tadi merupakan metafora dari kehidupan kita yang sering dialami oleh kebanyakan orang. Apa yang kita dapat kita pelajari dari kisah tadi? Pertama, perubahan pasti terjadi. Kedua, kita harus siap menghadapi perubahan. Yang ketiga, memantau atau peka terhadap perubahan. Keempat, beradaptasi terhadap perubahan dengan cepat. Yang kelima, nikmati perubahan itu. Yang keenam, siap berubah dengan cepat dan nikmat. Yang terakhir, berubahlah dan menang.